Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pengolahan citra pertemuan 13 akan membahas tentang pemampatan citra. Nah, pemampatan citra atau kompresi citra ini tujuannya adalah meminimalkan kebutuhan memori untuk merepresentasikan citra digital. Jadi citra disajikan dengan memori yang sedikit. Prinsip umumnya yaitu mengurangi duplikasi data di dalam citra sehingga memori yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Nah, untuk pemampatan citra di sini ada dua istilah. Yang pertama adalah pengkodean. Kalau misalkan kita melakukan pengkodean terhadap citra itu saja, maka tidak menghasilkan memori yang minimal. Sedangkan apabila citra dikodekan kemudian dilakukan misalkan pengurangan duplikasi, nah maka dia akan menghasilkan memori yang lebih sedikit. Nah, itu yang disebut dengan pemampatan citra. Kemudian dalam pemampatan pertama, citra dikodekan kemudian menghasilkan memori yang lebih sedikit, kemudian menerapkan proses kompres dan dekompres. Nah, biasanya kita melakukan ini untuk pengiriman atau penyimpanan data. Sedangkan kalau pengkodean itu citra dikodekan, ya. Kalau sudah dikodekan ya sudah gitu. Maka belum tentu menghasilkan memori yang lebih kecil. Kalau pemampatan kan memang tujuannya untuk memperkecil kebutuhan memori, ya, penggunaan memori. Kemudian menerapkan proses enkode dan dekode. Ada dua proses utama dalam pemampatan citra. Yang pertama adalah pemampatan citra itu sendiri atau image compression, di mana citra itu dikodekan dengan representasi yang meminimumkan kebutuhan memori. Jadi pemampatan ini maksudnya adalah pengurangan penggunaan memori untuk citra tersebut. Sedangkan penirmampatan atau kebalikan dari pemampatan, image decompression, yaitu citra yang sudah dikompresi itu bisa dikembalikan lagi menjadi asalnya gitu ya, sebelum dikompresi. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa buat apa citra dikompresi? Biasanya aplikasinya adalah dalam hal pengiriman data, ya, pada saluran komunikasi data seperti faksimil, video conference, mendownload gambar atau mengirim gambar, ya. Nah, kemudian yang kedua itu misalkan untuk penyimpanan data dalam misalkan di hard disk gitu ya. Kalau misalkan kita melakukan registrasi pada sebuah aplikasi, entah itu misalkan di web, itu kan kadang kita diminta untuk memasukkan misalkan foto kita gitu, tapi dibatasi ukurannya, ya. Nah, kalau misalkan citra kita itu terlalu besar, kan kita lakukan resize, ya. Nah, tujuannya adalah supaya database di aplikasi tersebut itu tidak terlalu dibebani oleh ukuran file yang besar, ya. Nah, apa yang menjadi kriteria citra bisa dikompresi? Yang pertama adalah dari aspek waktu pemampatan, ya, atau dekompresi. Pemampatan maksudnya kompresi atau waktu dekompresi. Yang kedua adalah kebutuhan memori, yang ketiga adalah kualitas pemampatan, yang keempat adalah format keluaran. Nah, ini 4 hal yang dipertimbangkan dalam pemampatan citra. Ada beberapa jenis pemampatan citra. Yang pertama adalah pendekatan statistik, ya, yaitu didasarkan pada frekuensi kemunculan derajat keabuan piksel di dalam seluruh bagian gambar. Contoh yang menggunakan kode ini adalah, yang menggunakan pendekatan ini adalah teknik kode Huffman, ya, atau Huffman coding. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ruang, yaitu didasarkan pada hubungan spasial antar piksel dalam satu kelompok yang memiliki derajat keabuan yang sama di dalam satu daerah di dalam gambar. Contohnya adalah run line encoding. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kuantisasi,
yaitu dilakukan dengan mengurangi jumlah derajat keabuan yang tersedia. Nah, ini contohnya metode pemampatan kuantisasi. Dan yang keempat adalah pendekatan fraktal, didasarkan pada kenyataan bahwa kemiripan bagian di dalam citra bisa dieksploitasi dengan suatu matriks transformasi. Contohnya adalah fractal image compression. Nah, dilihat dari hasilnya, maka metode pemampatan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah metode lossless, yaitu selalu menghasilkan citra yang hasil pemampatannya atau hasil kompresinya itu tepat sama dengan citra semula. Contohnya adalah metode Huffman. Kemudian metode lossy, yaitu menghasilkan citra pemampatan yang hampir sama dengan citra semula. Kita akan lihat bagaimana cara kerja dari metode Huffman, yaitu pertama, urutkan nilai keabuan berdasarkan frekuensi kemunculannya. Jadi misalkan di dalam citra itu, citra dengan misalkan 4 derajat keabuan ya, berarti di dalam citranya itu ada angka 0, 1, 2, 3 misalkan, karena 4 derajat keabuan. Nah, angka 0 ada berapa, angka 1 ada berapa, angka 2 ada berapa, angka 3 ada berapa. Ya, karena dia 4 derajat keabuan, pasti di dalamnya itu tidak ada angka selain 4 angka itu gitu. Kemudian setelah kita urutkan dan kita kelompokkan berdasarkan frekuensi itu banyaknya angka 1, banyaknya angka 0, banyaknya angka 2 gitu ya. Nah, itu ada berapa? Yang kedua, langkah kedua adalah gabung menggunakan struktur pohon ya, berdasarkan frekuensi kemunculannya yang paling kecil. Jadi kayak misalkan angka 1-nya ada 5, angka 2-nya ada misalkan 10, angka 0-nya ada 2. Nah, itu yang angka 0 ada 2, angka 1 ada 2, karena sama-sama kecil maka dia digabung gitu ya. Kemudian kita ulangi terus sampai tersisa 1 pohon ya. Lalu beri label 0 untuk pohon sisi kiri dan 1 untuk pohon sisi kanan. Jadi menggunakan pohon biner ya. Lalu setelah jadi pohon selesai, telusuri atau baca dari label sisi ke daun ya, yang menyatakan kode Huffman. Nah, ini misalkan kita punya citra nih. Kalau tadi kan saya kasih contoh dengan 4 derajat keabuan. Nah, pada contoh ini ceritanya misalkan ada citra 64 baris 64 kolom ya. Matriks 64 derajat keabuannya 8. Nah, di situ kalau 8 derajat keabuan kan berarti kalau kita lihat kolom pertama di situ berarti di dalam citranya itu ada angka 0 sampai 7. Ya, nggak mungkin di luar angka itu karena 8 derajat keabuan. Misal nih, karena kita tidak memungkinkan menggambarkan matriks 64 baris kali 64 kolom, langsunglah diberikan ceritanya misalkan angka 0 pada matriks tersebut itu ada 790 angka ya. Kemudian angka satunya ada 1023 gitu ya. Nah, misalkan jadi matriksnya tidak diberikan gambarnya karena tidak memungkinkan. Kita sudah dikasih tahu berapa jumlah atau frekuensi munculnya angka 0 dalam citra tersebut. Kemudian ya, itu kalau 64 kali 64 itu sekitar berapa ya? Bentar. 64 kali 64 itu sama dengan 4096. Jadi kalau kita lihat di situ kolom NK itu kalau di total itu mesti 4096, yaitu perkalian antara 64 dengan 64 ya. Nah, terus
kolom paling kanan yaitu PK, maksudnya adalah 790 dibagi 4096 ya. Kemudian 1023 dibagi 4096. Jadi semua angka yang di kolom 2 itu dibagi dengan 4096, hasilnya adalah kolom paling kanan tuh ya. Nah, kalau kita lihat tadi kan di algoritmanya bilang nanti pohonnya itu digabung yang punya frekuensi paling kecil. Kalau kita lihat di kolom paling kanan itu frekuensi yang paling kecil adalah yang 7 ya. Di dalam citra tersebut berarti ada 81 angka 7 tuh, sehingga kita lihat di situ frekuensinya paling kecil 0,02. Nah, berdasarkan frekuensi maka kita urutkan tuh ya, karena angka 7 di dalam citra tersebut paling kecil, kemudian diikuti dengan, kalau kita lihat dari sini tadi angka 6 yaitu 0,03, angka 5 0,06. Nah, maka kita gabungkan berdasarkan yang frekuensinya kecil. Nah, cara menggabungkannya itu, jadi langkah 2-nya kita lihat itu bukan dari atas ke bawah ya pohonnya, tapi bacanya dari yang persegi terus ke elips. Jadi angka 7 0,02 dan angka 6 0,03 itu kan kita kelompokin. Kenapa kita kelompokin? Jadi kelompokannya itu berdua, dua gitu ya. Karena kebetulan itu yang kecil 7 diikuti dengan 6 gitu ya. Nah, terus kita tarik garis ke atas, tuliskan di dalam elipsnya yaitu derajat keabuan 7 dan 6. Kalau di total 0,02 tambah 0,03 itu sama dengan 0,05 ya. Terus sampai ke belakang. Lihat langkah yang ketiga yaitu kita gabung dengan 5 ya. Nih, tadi kan kalau kita lihat cabang paling bawah itu kan tadi dari yang atas tuh. Jadi kita lihat yang level 2 tuh ya. Nah, simpul dari langkah 2 itu digabung dengan 5 ya. Anda lihat di situ elips dengan persegi, elips yang level 2 yang 76 itu dengan persegi yang 5. Nah, itu kan ada 0,06. Nah, itu ditambah tuh 0,05 ditambah 0,06, terus tarik garis ke atas, terus digabung tuh. Jadi 765 tuh yang di dalam elips ya. 765 itu 0,11 itu jumlah dari 0,05 ditambah 0,06. Nah, terus ya digabung dengan 4. Caranya sama kayak gitu. Tuh lihat ya. Nah, ini posisinya kenapa 4-nya itu sebelah kiri, karena gini. Kalau kita lihat tadi ya, jadi yang frekuensinya kecil itu di posisi cabang kiri, yang frekuensinya besar di cabang kanan. Makanya Anda lihat langkah 2 tuh, itu kan 7 sebelah kiri, 6 sebelah kanan, karena frekuensi 7 lebih kecil dari dari sebelah dari 6 ya. Nah, begitu pula yang langkah 3. Anda lihat di situ yang di level 2 76 0,05, sedangkan 5 0,06. Karena 0,06 lebih besar, maka si 5-nya itu ditaruh di cabang kanan. Nah, begitu pula dengan ini, dengan langkah yang keempat. Untuk langkah yang keempat sama, karena berikutnya kan 7 6 5 digabung 4 ya. Kenapa digabung 4? Karena kan kebetulan tadi frekuensinya penempatan di langkah satunya sudah disusun berdasarkan frekuensi. Nah, kemudian digabung tuh, tapi 4-nya ini ditaruh di cabang kiri karena frekuensi 4 0,08, sedangkan frekuensi gabungan antara 765 itu 0,11. Jadi si 765 di cabang kanan. Nah, berarti untuk seterusnya bisa dibayangkan ya. Kita lihat dulu di situ 0,08 tambah 0,11 0,19 ya, itu lihat simpul paling atas akarnya ya. Kemudian frekuensi yang berikutnya yang kecil adalah berapa ya? 3 ya. 3.
Nah, karena 3 0,16 itu lebih kecil dari hasil yang tadi ya. Hasil yang tadi berapa sih? 0,19 ya. Maka 3 di cabang kiri, 0,19 cabang kanan, terus kita gabung 0,16 tambah 0,19 0,35. Nah, itu gabungan 345 3 4 ya 765 ya. Nah, itu berdasarkan frekuensinya. Kemudian kita gabung lagi yang 0. Berikutnya 0. Kenapa? Kalau kita lihat tuh yang baris 5, yang gambar ini ya. 0 itu frekuensinya 0,19, 2 0,21. Nah, yang paling besar adalah 1 0,25. Jadi, di situ yang digabung adalah 0 nih. Nih 0 ya. Tapi karena 0 itu posisinya adalah berarti kalau dari yang terakhir itu kan 3 ya yang kita join ke pohon. Terus 0 gitu. Berarti kan dia skip 2 angka yaitu 1 dan 2. Nah, berarti di sini kita join di pohon sendiri gitu loh. Di sini nih. Nih yang sebelah kanan. Yang paling kanan. 0 kita join dengan 2. Kenapa dengan dengan 2? Karena kalau 1 kan frekuensinya lebih besar dari 2. Jadi yang dijoin itu yang frekuensinya itu deket, kecilnya deket gitu loh ya. Kalau misalkan 0 dijoin dengan 1, Anda lihat kotak yang paling sebelah kiri di situ, itu frekuensi 1 0,25, sedangkan frekuensi dari 2 itu 0,21, lebih kecil. Jadi yang kita join adalah yang frekuensinya kecil-kecil dulu gitu. Dan menghasilkan itu tuh. Anda lihat yang paling kanan, simpul elipsnya 0 dan 2 digabung jadi 0,40. Nah, kemudian ini digabung. Nih, lihat pohon paling kanan. Ya, maksud saya paling kiri. Nah, itu digabung jadi 40. Kemudian kita join dengan pohon yang sebelah kanan. Nah, itu kita join si 40-nya itu di situ. Oh ya, nah di situ karena di situ satunya itu tinggal 1 tadi ya, yaitu 0, dengan frekuensi 0,25, maka kemudian yang 40 tadi itu ditaruh di cabang kiri ya, ditaruh di cabang kiri karena dia lebih kecil dari pohon yang sudah ada tadi ya. Nah, setelah jadi pohonnya seperti algoritma di atas disebutkan, yang cabang kiri kita kasih label 0, cabang kanan kita kasih label 1, terus kita melakukan penelusuran. Nah, misalkan penelusuran ke 0, kalau dari akar kan berarti 0, 0, karena ini kan cabang kiri nih. Nah, kalau yang ke simpul 2 nih, berarti karena di cabang kiri 0, 1. Ke arah simpul 2, 0, 1. Kemudian ke arah 1, ini kan cabang kanan, 1, 0. Ya, 1, 0. Gitu. Dan seterusnya ya. Misalkan nih sekali lagi yang ke sini nih ya, ketiga. Berarti cabang kanan 1, 1, 1, 0. Nah, berarti di sini 1, 1, 0 dan seterusnya. Nah, sehingga berapa besar hasil pemampatannya, kan citra tadi itu 64 kali 64. 64 kali 64 itu kan 4096. Nah, karena dia berapa derajat, 8 derajat keabuan, berarti maksimal angka paling tinggi adalah 7 kan ya. Nah, 7 itu kalau dibikin biner itu kan hasilnya 111. Nah, 111 itu adalah 3 digit, 111. Kalau 111 dalam biner, dalam desimalnya kan angka 7 gitu. Nah, setelah kita lakukan pembuatan pohon, maka kita dapat kesimpulan bahwa untuk citra yang angkanya 0 itu bisa kita wakilkan dengan 2 bit saja.
Kemudian yang angkanya 1 juga kita wakilkan dengan 2 bit saja gitu. Untuk yang angkanya 2 kita wakilkan dengan 2 bit saja. Untuk yang 3 kita wakilkan dengan 3 bit ya. Nah, tadi di soal di atas itu kita diberikan informasi bahwa ceritanya angka 0 itu ada 790 angka di dalam citranya. Nah, berarti sebanyak 790 angka 0 itu kita sajikan dalam 2 bit saja gitu ya. Kemudian berdasarkan tabel soal di atas tadi, itu angka 1 itu ada 1023 angka di dalam citra tersebut. Nah, itu sekarang jadi 2 bit saja gitu. Ya, begitu pula dengan yang angka 2-nya ya. Nah, tadinya semua angka yang ada di dalam citra itu disajikan dalam bentuk atau dalam format 3 bit. Kenapa dalam format 3 bit? Karena kan angka tertinggi 7. 7 kalau dalam biner itu 111 ya 3 bit. Jadi semua angka yang ada di dalam citra itu disajikan dalam bentuk 3 bit. Nah, setelah kita lakukan pemampatan dengan kode Huffman, nggak harus semua angka di dalam citra tersebut disajikan dalam 3 bit. Ya, ini misalkan. Jadi untuk digit 0 cukup 2 bit, digit 2 digit 1 2 bit, digit 2 2 bit. Nah, ini kan berarti lebih kecil. Sehingga kalau kita lakukan perkalian 790 angka di dalam matriks tersebut itu disajikan dalam 2 bit ditambah 1023 angka 1 di dalam citra tersebut itu 2 bit dan seterusnya, itu totalnya adalah 11.053 bit. Nah, ini kita lihat bahwa dari awalnya yaitu 12.288 bit berkurang ya. Maka di sini terjadi pengurangan penggunaan memori ya. Contoh yang kedua yaitu metode run length encoding. Di sini dilakukan dengan membuat rangkaian pasangan nilai. Ya, dilakukan dengan membuat rangkaian pasangan nilai. Nah, untuk setiap baris pixel nilai pertama itu P. Ya, dan yang menyatakan derajat keabuan. Sedangkan untuk Q itu jumlah pixel berurutan. Ya, kita langsung aja lihat contohnya. Misalkan kita punya citra seperti ini nih, ya. Jadi di sini ada angka nolnya ada berapa? Nah, ini P, ini Q. Angka nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tulis 5. Terus ada angka berapa lagi? Ada angka 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gitu ya. Nah, di sini baris keduanya juga sama. Angka nolnya ada 3. Angka satunya ada 4. Angka 2-nya ada 3 dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu kan ini citranya kalau kita lihat dari angkanya paling tinggi 7, berarti dia 8 derajat keabuan ya. Nah, berarti kalau 8 derajat keabuan itu ada 3 bit karena 7 kalau dikonversi ke dalam biner itu menghasilkan 3 bit ya. Misal ukuran citra sebelum dimampatkan itu adalah 100 kali 3 bit ya. Ini kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 baris. Berarti citra ini kan ukurannya 10 kali 10 atau 100 ya. Nah, berarti itu 300 bit. Nah, ukuran citra setelah dimampatkan itu menjadi 217 ya. Nah, di sini 31 itu kita lihat itu didapat dari ini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ya. Nah, jadi berapa prosentasenya gitu? Berapa sih berapa persen tuh di apa istilahnya di terkompresinya sekitar 27,67% ya. Yang ketiga adalah metode pemampatan kuantisasi. Kuantisasi di sini
langkahnya adalah buat histogram citra yang dimampatkan, kemudian identifikasi N buah kelompok. Jadi kita itu konsepnya tuh setelah kita sebenarnya mirip kayak gini gitu ya, mirip kayak ini. Jadi angka 0 ada berapa, angka 2 ada berapa, jadi kayak frekuensi juga. Angka satunya ada berapa gitu ya. Cuma di sini kalau kita lihat ya, ini contohnya citranya ini deh, karena kita dikasih contohnya ini. Setelah kita cari frekuensinya, kita kelompokkan gitu. Kita kelompokkan sesuai dengan derajat keabuan yang kita inginkan. Jadi kayak misalkan kalau kita lihat citra ini, angka paling tinggi adalah 9 ya. Berarti ini kayaknya citra dengan 16 derajat keabuan ya. Cuma memang di sini kalau 16 derajat keabuan kan berarti angka paling tingginya seharusnya 15, tapi ceritanya di sini cuma sampai 9 gitu ya. Nah, di sini citranya itu 1 2 3 4 5, 5 baris 13 kolom ya. Nah, misal nih kita mau memampatkannya ke dalam berapa derajat keabuan? Kan ini ceritanya 16 derajat keabuan ya. Kenapa 16 derajat keabuan? Karena angka paling tinggi 9. Kalau misalkan 8 derajat keabuan kan angka paling tinggi berarti 7 tadi ya. Karena derajat keabuan itu 2 pangkat N, berarti kalau misalkan 2 pangkat 3 itu 8. 8 itu berarti 8 derajat keabuan. Kalau 2 pangkat 4, 16. Berarti 16 derajat keabuan gitu ya. Nah, sehingga di sini misalkan 16 derajat keabuan kita mau kompres. Kompres berapa nih misalkan? Kita mau kompres jadi terserah mau jadi 8 derajat keabuan, mau jadi 4 derajat keabuan. Nah, di sini contohnya misalkan kita akan mengkompresi dia menjadi 4 derajat keabuan, ya. Nah, kalau 4 derajat keabuan kan berarti nanti di dalamnya ini citranya hanya ada angka 0, 1, 2, 3. Nggak ada angka lain. Nah, gimana caranya? Kemudian kita lakukan pengelompokan. Nah, seperti ini. Nah, tanda-tanda bintang ini sebenarnya cuma penanda aja ya secara teoritis. Jadi tandanya itu sama seperti ini. Jadi angka 0 ada berapa, angka 1 ada berapa, angka 2 ada berapa. Cuma di sini ditandainya pakai bintang gitu. Yang angka 0 ada 2. Angka 1 di dalam citra tadi ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka 2 ada 9 gitu. Ya, nih. Ya, angka 0 ada berapa? Ada 2. Tuh, ini sama ini. Angka 1 ada 2, itu ini sama ini gitu ya. Nah, jadi tanda bintang ini menunjukkan frekuensi gitu. Ya, angka 2 ada sekian, angka 3 ada sekian, angka 4 ada sekian. Nah, terus kita mau mengelompokkan ke dalam 4 derajat keabuan. Berarti kita bagi si 10 angka ini menjadi 4 kelompok. Jadi pertanyaan adalah siapa masuk kelompok 1, siapa masuk kelompok 2, siapa masuk kelompok 3, siapa masuk yang ke kelompok 4 gitu. Nah, setiap kelompok itu totalnya harus proporsional satu sama lain gitu, ya. Contoh misalkan kalau 0 digabung sama 1 jadinya kan cuma 4. Misalkan dikelompokkan sama ini nih, jadinya 13 totalnya, 13 bintang gitu atau 13 pixel gitu ya. Nah, kalau kita tambahkan dengan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Misalkan kita tambahin 11 jadinya 24 ya. Jadi mungkin nanti dia akan kalau kita gabungkan kalau misalkan kita gabungkan 3 ke kelompok ini juga, jadinya nanti akan timpang jumlahnya dengan kelompok lain gitu ya. Nah, jadi ini pembagian di mana per kelompok selisihnya jangan terlalu jauh gitu loh. Dan kenapa 4 kelompok? Karena tadi kita mau ke 4 derajat keabuan. Kalau misalkan kita mau mengubah ke 8 derajat keabuan, berarti nanti angka-angka ini akan dikelompokkan menjadi 8 kelompok gitu ya. Nah, kira-kira pembagiannya seperti ini. Nih, pembagian proporsional ya. Kemudian nah, setelah dimampatkan, nah terus gimana maksudnya? Berarti semua angka 0, 1, 2 di dalam citra yang ini itu diubah jadi 0 semua.
Jadi ini jadi 0, ini jadi 0, ini angka 2 jadi 0, angka 1 jadi 0, angka 1 sih jadi 0, gitu loh maksudnya, ya. Berarti angka 0, angka 1, angka 2 dalam citra sebelumnya itu diubah menjadi 0. Angka 3 dan 4 di dalam citra sebelumnya diubah jadi 1. Angka 5, 6, 7 di citra sebelumnya diubah jadi 2. Dan angka 8 dan 9 di citra sebelumnya diubah menjadi 3. Sehingga tidak ada lagi angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 di dalam citra itu, citra yang tadi nih. Jadinya citra seperti ini gitu. Ya. Nah, karena 1 derajat keabuan 4 bit pada citra sebelumnya, ya, pada citra sebelumnya, berarti kan citranya kan 5 kali 13 kolom tadi ya, 5 baris 13 kolom, itu 5 kali 13 kan 65. Nah, karena dia 16 derajat keabuan, itu berarti 4 bit. 4 bit dari mana? Karena 16 16 desimal dalam biner itu kan menghasilkan 4 bit. Loh, kenapa 16? Kan angka tertinggi 9. Ya itu sama, 9 kalau diubah ke dalam biner itu menghasilkan 4 bit gitu. Jadi angka 0, meskipun angka 0 pada citra sebelumnya, angka 0, angka 1, angka 2, semua itu disajikan dalam bentuk 4 bit. Nah, karena sekarang kita sudah mengubah ke dalam derajat keabuan 4 derajat keabuan. Kalau 4 derajat keabuan kan berarti angka tertinggi 3. Kalau misalkan kita ubah ke dalam biner, 3 itu cuma makan 2 bit. Nah, berarti 65 dikali 2 sama dengan 130. Jadi, citra sebelumnya itu bisa kita kompres sampai berkurang penggunaan memorinya sebesar 50%. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis representasi citra. Untuk ini saya rasa bisa dibaca sendiri ya. Jadi seperti misalkan. Berikutnya Anda silahkan mencoba program dalam Python untuk mengkompresi dengan metode yang sudah tadi dijelaskan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.